Kembalinya Raja Serigala. Bab 601 Rencana Keluarga Chu. Puan. Bai Yu menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Chu Fan balas menatap Chu Hesan dengan muram, lalu berbalik, kebencian dan ketidakpuasan di hatinya tampak jelas. Bai Yu, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku memintamu untuk berubah. Kali ini, aku akan mengalahkan 10 dari mereka. Chu Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan suaranya sedikit, melampiaskan ketidakpuasannya. Chu Hesan duduk dan berkata, apakah kamu membenciku? Aku tidak berani. Chu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benci diriku sendiri karena tidak membalaskan dendam saudara ketigaku. Betapa hebatnya jika aku membunuh Xia Simo dan yang lainnya sebelum kamu datang. Bodoh, tegur Chu Hesan dengan kasar. Chu Fan tersenyum dingin dan berkata, betapapun bodohnya aku, setidaknya aku masih ingin membalaskan dendam saudara ketigaku. Bagaimana denganmu? Hehe. Chu Fan tersenyum dingin. Dia masih kesal karena ayahnya menyerah untuk membalas dendam atas kematian saudara ketiganya. Keluarga Chu adalah salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, tetapi sekarang mereka telah kehilangan martabat mereka dengan dipukuli oleh seorang anak desa kecil. Namun, keluarga Chu memilih untuk mengabaikannya dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka kepada istri dari pria yang membunuh saudara ketiga. Ini sungguh memalukan, sungguh memalukan. Chu Hesan tersenyum tipis, dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang benar, senang untuk sementara waktu itu menyenangkan, tapi bagaimana setelahnya? Hua Feng bertekad untuk melindungi Xia Simo dan yang lainnya. Kita tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Selain itu, Tuan Hua ingin Hua Feng mewarisi Huarong Clothing Group. Di masa depan, Hua Feng akan menjadi jurumudi Huarong Clothing Group. Jika kita menyinggung Hua Feng, kita mungkin juga menyinggung seluruh Huarong Clothing Group, yang tidak ingin kita lihat. Saat ini, keluarga Chu telah kehilangan 5 jenderal. Dalam pertemuan 7 keluarga terkemuka seminggu kemudian, keluarga Chu sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika kita kehilangan dukungan dari Huarong Clothing Group, itu hanya akan memperburuk keadaan kita. Sekarang Hua Feng melindungi Xia Simo, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, Chen Fan tidak muncul, jadi membunuh Xia Simo tidak akan banyak berpengaruh. Hanya dengan membunuh Chen Fan kita bisa membalas dendam pada Xiaoxun. Apakah kau mengerti? Chu Fan tersenyum dingin, selama kita memiliki Xia Simo di tangan kita dapat memaksa Chen Fan untuk muncul, tapi apa? Sekarang Xia Simo dilindungi oleh Hua Feng, akan semakin sulit bagi kita untuk mengambil tindakan. Tidak sulit. Chu Hesan tiba-tiba menjadi serius. Chu Fan sepertinya mendengar berita yang mengejutkan. Dia menoleh dan menatap Chu Hesan, lalu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Chu Hesan berkata, karena Hua Feng melindungi Xia Simo, maka kita bisa membiarkan Xia Simo dan Hua Feng berselisih, dan membiarkan Hua Feng berurusan dengan Xia Simo. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa bersatu dengan Huarong Clothing Group, tetapi juga menjadikan Huarong Clothing Group sekutu. Dengan cara ini, kedua perusahaan bisa bersatu untuk berurusan dengan Chen Fan. Bukankah kemungkinan menangnya lebih besar? Chu Fan berbalik dengan kaget, menatap ayahnya, dan bertanya, meskipun rencana ini bagus, bagaimana kita bisa membuat Xia Simo dan Hua Feng berselisih? Cahaya dingin melintas di wajah suram Chu Hesan. Dia dengan kejam meninju kepala Chu Fan ke telinganya dan berkata, setelah mendengarkan ini, Chu Fan mengangguk puas, ini ide yang bagus. Biarkan Xia Simo tetap aktif selama beberapa hari lagi. Kemudian, selama kompetisi desain Huarong Garment Group, Xia Simo dan Hua Feng akan berselisih, dan seluruh Huarong Garment Group akan memusuhi Xia Simo. Saya bisa menangani masalah dengan tuan muda tertua dari grup Garment Huarong. Hua Zi dan saya berteman. Saya akan membantunya. Chu Fan menarik Chu Hesan dan berkata sambil tersenyum. 2 hari berlalu dengan cepat dan Heigu, Xiao Wu dan Xiao Liu telah keluar dari rumah sakit. Heigu dan Xiao Wu, yang terluka paling parah, segera melepas perban mereka ketika mendengar bahwa Xia Simo akan menghadiri pesta koktail hari ini, dan berteriak bahwa mereka ingin pergi juga. Awalnya, Xia Simo menolak untuk menyetujui permintaan mereka, lagi pula, luka-lukanya belum pulih, tetapi kedua pria itu bersikeras melindunginya, jadi Xia Simo tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. Pada pukul 6 sore, Xia Simo, Heigu, Xiao Wu dan Xiao Liu menghadiri acara dengan pakaian terbaik mereka. Heigu dan Xiao Wu, yang satu mengenakan jas hitam, yang satu lagi mengenakan jas abu-abu dan dasi putih, tampak sangat tampan. Meskipun mereka hanya penjaga keamanan bertubuh kecil, mereka berdua kuat dan tegap, dengan perawakan tinggi. Jas di kapal langsung mengubah penampilan mereka. Xiao Liu di sebelahnya juga mengenakan gaun putih. Meskipun Xiao Liu lahir di pedesaan, temperamennya sama sekali tidak konvensional dan dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Dengan sedikit dandanan, bentuk tubuhnya membaik beberapa tingkat. Di sisi lain, Xia Simo juga mengenakan gaun biru tua, dan gaun tipisnya berkibar tertiup angin. Xia Simo yang cantik jelita tampak bak peri bangsawan dalam balutan gaun ini, cantik jelita sekali. Heigu dan Xiao Wu yang ada di samping mereka juga tercengang. Mereka tahu bahwa Xia Simo dan Xiao Liu cantik, tetapi mereka tidak menyangka mereka begitu cantik. Mengenakan gaun itu, mereka tampak seperti peri, tidak, lebih baik dari peri.
Pada saat ini, Xia Simo dan kelompoknya datang ke Hotel Ark, dan semua tamu sangat tertarik pada mereka berempat. Xia Simo dan Xiao Liu berjalan bergandengan tangan, seperti sahabat karib, wajah cantik mereka perlahan mendekat. Di belakang mereka, anjing hitam dan Xiao Wu yang tinggi dan perkasa juga mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan penuh temperamen. Kadangkala, mereka berempat menjadi pusat perhatian di awal acara perjamuan, mengundang perhatian dan keserakahan banyak orang. Bab 602, 4 wanita berbakat. Pesta koktail tiba sesuai jadwal. Pada saat ini, pesta koktail sudah penuh sesak oleh orang dan sangat meriah. Beberapa wanita dan pria berpakaian indah tengah mengobrol dan tertawa, sambil sesekali mendentingkan gelas. Pada saat ini, Hua Feng melangkah ke podium. Ia mengenakan setelan coklat dan tampak tinggi serta proporsional. Tubuhnya, yang tidak gemuk maupun kurus, tampak sangat ramping dengan latar belakang setelan itu. Dia anggun, elegan dan memiliki aura yang kuat. Para tamu terhormat yang hadir di resepsi, saya senang Anda semua berkumpul di sini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hua Feng, dan saya adalah penanggung jawab kompetisi desain Huarong Clothing Group ini. Selamat datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah datang ke sini lagi. Terdengar sorak-sorai terus-menerus dari para penonton. Hua Feng tersenyum dan berkata, lusa adalah hari kompetisi desain Huarong Clothing Group. Kami mengumpulkan semua orang hari ini. Di satu sisi, kami ingin semua orang bersantai dan menikmati diri mereka sendiri, dan berpartisipasi dalam kompetisi dengan sikap santai dan alami. Di sisi lain, kami ingin semua orang berkomunikasi lebih banyak dan saling memahami dengan lebih baik. Semuanya, silakan bersenang-senang di bawah. Jika kalian butuh sesuatu, panggil saja pelayan yang ada di sana. Saat Hua Feng meninggalkan panggung, para penari di panggung mulai tampil. Hua Feng segera dikelilingi oleh sekelompok wanita. Puan Hua, kemarilah dan minumlah. Beberapa wanita menarik Hua Feng dan berkata. Hua Feng berdentingkan gelas dengan mereka satu persatu. Puan Hua, Anda sangat tampan. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai. Salah satu dari mereka, seorang wanita berusia awal 20-an dengan riasan tebal, menatap Hua Feng dengan ekspresi gila di wajahnya. Hei, bilang aja kalau kamu ganteng banget dan bilang juga kalau aku cocok buat kamu. Ucap seseorang di dekat situ dengan nada bercanda. Hua Feng tersenyum sopan dan berkata, saat ini, tidak ada. Kalau begitu, apakah kau dan aku cocok? Wanita yang berdandan tebal itu langsung menegakkan dadanya, menunjukkan harga dirinya. Hua Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja. Benarkah? Wanita itu hanya bercanda dan mengatakannya dengan santai. Dia tidak pernah menyangka Hua Feng akan setuju. Sambil berbicara, dia menutupi wajah ovalnya dan berkata dengan tak percaya, Bos Hua, apakah aku benar-benar punya kesempatan untuk merayu Anda? Tentu saja. Hua Feng berkata sambil tersenyum, selama kamu bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi desain grup busana Huarong, kamu akan memiliki kesempatan untuk merayuku. Hati wanita itu hancur. Dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain grup busana Huarong hanya untuk melihat dunia dan belajar sesuatu. Mengenai tempat pertama, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Lagi pula, meski kompetisi belum dimulai, mereka sudah tahu siapa yang akan menjadi juara pertama. Kali ini, juara pertama pasti jatuh ke tangan 4 wanita berbakat. Siapakah 4 wanita berbakat tersebut? Su Luoluo, istri putra tertua keluarga Chu, dikenal sebagai perancang busana paling berbakat di ibu kota provinsi. Putri tertua keluarga Liu, Liu Qingqing, dikenal sebagai perancang busana paling berbakat kedua di ibu kota provinsi. Putri ketiga keluarga Wang, Wang Yiyu, dikenal sebagai perancang busana paling berbakat ketiga di ibu kota provinsi. Putri tertua keluarga Zhou, Zhou Meng, dikenal sebagai perancang busana paling berbakat keempat di ibu kota provinsi tersebut. Keempatnya tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang kuat, tetapi juga memiliki prestasi yang sangat tinggi dalam desain mode. Meskipun keempat orang itu memiliki peringkat yang berbeda, peringkat hanyalah peringkat. Kekuatan keempat orang itu sebenarnya setara satu sama lain. Meskipun Su Luoluo berada di peringkat pertama, dalam kompetisi mode baru-baru ini, ia dikalahkan oleh Zhou Meng, yang berada di peringkat keempat. Meskipun Zhou Meng mengalahkan Su Luoluo, dia dikalahkan oleh Wang Yiyu lagi. Kekuatan keempat orang itu sebanding. Kejuaraan kompetisi desain mode Huarong ini hanya akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka, dan yang lainnya hanya peran pendukung. Puan Hua, Anda memberi kami terlalu banyak tekanan. Kata pria itu lemah. Hua Feng tertawa dan berkata, percayalah pada dirimu sendiri. Bukan hanya kamu, tapi semua orang sama sepertiku. Selama mereka punya kesempatan untuk menjadi juara pertama, mereka boleh mengalahkanku. Para wanita di sekitar Hua Feng juga tutup mulut. Lagi pula, keempat wanita berbakat dari ibu kota provinsi itu ada di sana, jadi siapa yang berani bersikap lancang? Benarkah? Asal aku mendapat juara pertama, aku boleh menjemputmu. Pada saat ini, seorang wanita berbaju merah muda datang mendekat. Seorang wanita bagaikan bunga teratai merah muda di bawah sinar rembulan di sebuah kolam teratai, dengan suara yang terus bergema dan alunan musik peri yang bergulir, yang sangatlah indah.
Saat dia berjalan, seakan-akan angin sepoi-sepoi mendorong para wanita itu ke arah Hua Feng. Bau itu sudah tercium sebelum dia. Aroma samar tercium di wajah mereka, dan untuk sesaat, sekelompok wanita itu terbius olehnya. Meskipun mereka mengenakan riasan tebal dan memakai parfum mahal untuk menghadiri acara tersebut, aroma yang mereka keluarkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan wanita di hadapan mereka. Wajahnya bahkan lebih cantik dari bintang besar lainnya. Para wanita itu akan merasa cemburu saat melihatnya, cemburu bagaimana mungkin ada orang secantik itu di dunia. Dia adalah Zhou Meng, salah satu dari 4 wanita berbakat hebat, putri tertua keluarga Zhou dan anak tunggal keluarga Zhou. Sebagai salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, keluarga Zhou memiliki latar belakang keluarga yang dalam dan kekuatan yang besar. Zhou Meng adalah anak tunggal dalam keluarga Zhou. Dapat dikatakan bahwa dia adalah gadis emas yang terlahir dengan kunci emas. Di masa depan, fondasi keluarga Zhou yang luas akan menjadi milik Zhou Meng saja. Dan Zhou Meng sama sekali tidak mempermalukan keluarga Zhou. Di usianya yang ke-21, ia sudah menjadi CEO sebuah perusahaan publik. Nama perusahaan ini adalah Meng Hua Clothing. Dari namanya saja sudah jelas bahwa kata Hua secara alami adalah Hua dalam Hua Feng. Seluruh ibu kota provinsi tahu bahwa Zhou Meng mengejar Hua Feng, tetapi Hua Feng tampaknya tidak ingin membicarakan tentang pernikahan. Dia hanya menutup mata terhadap pengejaran Zhou Meng. Bab 603, Kecemburuan. Hua Feng menoleh dan menatap Zhou Meng. Zhou Meng telah mengejarnya selama ini, tetapi dia memilih untuk menutup mata. Alasan dia menutup mata terhadap hal itu sebenarnya karena dia membenci intrik duniawi dalam keluarganya. Ayah Zhou Meng terus-menerus memaksa Zhou Meng untuk bersama dengannya, tujuannya adalah agar keluarga Zhou bisa memiliki hubungan langsung dengan keluarga Hua, sehingga keluarga Zhou bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di antara 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Dia benar-benar membenci intrik semacam ini. Jika Zhou Meng jujur padanya, mungkin dia akan setuju. Tetapi mengingat latar belakang keluarganya, dia tidak dapat menerimanya. Melihat Hua Feng ragu-ragu, Zhou Meng menekan pertanyaan itu dan bertanya, ada apa? Presiden Hua, apakah Anda memperlakukan kami secara berbeda? Orang lain bisa menjemputmu asalkan mereka mendapat tempat pertama, tapi aku tidak bisa. Hua Feng tahu bahwa Zhou Meng sedang menggunakan provokasi. Sekarang, dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia menyangkalnya, mereka pasti akan menertawakannya. Jika dia mengakuinya, dilihat dari ekspresi percaya diri Zhou Meng, jelaslah bahwa dia telah mempersiapkan karya yang paling unik untuk kompetisi desain Huarong Clothing Group ini, dan dia yakin akan memenangkan tempat pertama. Ya, Tuan Hua Feng, Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, bukan? Pada saat ini, Liu Qingqing yang ada di sebelahnya juga datang, menempelkan dahinya di bahu Zhou Meng, dan menatap Hua Feng dengan mata besarnya yang berair sambil berkedip. Keduanya adalah sahabat dan memiliki hubungan yang sangat baik di hari kerja. Liu Qingqing tentu tahu tentang Zhou Meng yang mengejar Hua Feng. Sekarang kesempatan bagus itu ada di depan mereka, mereka tentu harus menghargainya. Ketika Liu Qingqing tiba, Hua Feng tahu bahwa dia harus mengakuinya bahkan jika dia tidak mau. Tiba-tiba, aku teringat pada Xia Simo di sebelahku. Karena Xia Simo bisa mendesain karya seperti Dian Yang, sudah pasti dia akan bisa mendesain karya yang lebih hebat lagi di kompetisi desain busana ini. Dia yakin bahwa Xia Simo pasti akan bangkit dan mengalahkan keempat wanita berbakat itu. Jika Xia Simo benar-benar mendapat tempat pertama, janjinya sebenarnya hanya kata-kata kosong, lagi pula, Xia Simo sudah menikah. Hua Feng bersedia mengambil risiko dan bertaruh bahwa Xia Simo dapat menang. Tentu saja, siapapun yang mendapat tempat pertama dapat menjemputku, kata Hua Feng sambil tersenyum. Zhou Meng di sebelahnya secara alami sangat sensitif. Dia bisa merasakan bahwa Hua Feng tidak mau mengakuinya, tetapi setelah tiba-tiba melihat ke suatu tempat, dia mengakuinya. Apa yang dilihat Hua Feng? Pengakuan Hua Feng juga disambut gembira oleh semua orang. Wang Yiyu yang berdiri di sampingnya pun ikut berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, siapapun yang mendapat tempat pertama akan mendapatkan Presiden Hua. Kalau begitu, aku juga harus ikut serta. Lagi pula, Hua Feng adalah tuan muda paling tampan di ibu kota provinsi. Siapa yang tidak menyukainya? Wang Yiyu mengenakan gaun hitam dan riasan tebal, yang membuatnya tampak semakin anggun. Lipstiknya yang tebal, meski agak jahat, tapi pas sekali, menunjukkan pesona dan daya tariknya. Melihat Wang Yiyu ikut campur, Zhou Meng dan Liu Qingqing yang ada di samping mereka menjadi sangat tidak senang. Zhou Meng dan Wang Yiyu tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka adalah teman sekelas di kelas yang sama di perguruan tinggi. Saat itu, mereka adalah wajah dari kelas desain. Bakat desain mereka hampir mengalahkan semua orang. Tidak ada tempat untuk 2 harimau dalam satu gunung. Jika 2 orang secara keliru muncul di kelas yang sama, hal yang salah akan terjadi. Demi memperebutkan gelar juara pertama, mereka berdua berjuang selama 4 tahun di bangku kuliah. Dalam setiap lomba desain yang diadakan sekolah, juara pertama dan kedua selalu diraih oleh mereka berdua. Siapapun yang berada di posisi kedua akan merasa malu. Setelah lulus kuliah, perjuangan seperti itu terus berlanjut. Dalam berbagai kompetisi desain di ibu kota provinsi, di dalam dan luar negeri, asalkan salah satu dari mereka ikut, yang lain juga ikut. Yang mereka kejar hanyalah peringkat.
Bahkan jika peringkat ke-99 mengalahkan peringkat ke-100, itu adalah kemenangan bagi mereka. Wang Yiyu, jangan sok benar. Apa menurutmu kau bisa menandingiku dan Meng Meng? Liu Qingqing yang ada di sebelahnya berkata dengan acuh tak acuh. Sahabatnya memiliki hubungan yang buruk dengan Wang Yiyu, dan dia juga memusuhi Wang Yiyu. Wang Yiyu tersenyum tipis dan berkata, ketika kamu, Liu Qingqing, baru saja lulus, kamu memang dianggap sebagai orang hebat, dan pada saat itu juga kamu menjadi yang kedua dari 4 talenta hebat, tetapi peringkat itu hanyalah peringkat, itu tidak mewakili kekuatan yang sebenarnya. Dalam setahun terakhir, dapatkah kamu memberitahu saya karya apa yang telah kamu hasilkan yang luar biasa? Karya-karya Anda telah lama melanggar konsep desain. Desain bukan hanya untuk uang. Seni desain itu mulia dan mengagumkan. Apakah Anda mengerti? Kamu. Liu Qingqing begitu marah hingga dia banyak mengkritik. Dalam setahun terakhir, karya-karya desainnya memang belum ideal dan jarang dipamerkan, namun bukan berarti ia tidak punya kemampuan. Apakah saya salah? Wang Yiyu mendesak masalah itu, dengan berkata, karya-karyamu semakin berorientasi pada uang, dan karya-karya seperti itu tidak dapat lagi dibandingkan dengan karyaku. Kau, tubuh Liu Qingqing gemetar karena marah. Melihat Liu Qingqing menggertakkan giginya, Wang Yiyu tersenyum penuh kemenangan, berjalan di depan Hua Feng, dengan lembut berdenting gelas dengan Hua Feng, lalu menatap Zhou Meng dengan setengah tersenyum dan berkata, kamu pasti akan kalah. Zhou Meng sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menunjuk Wang Yiyu dan berkata, kompetisinya bahkan belum dimulai, dan kamu sudah bicara omong kosong di sini. Apakah kamu tidak takut malu jika kalah dariku? Apakah kau pikir aku akan kalah darimu? Wang Yiyu tersenyum tipis. Bab 604 Nominasi. Memang, dalam kompetisi desain busana baru-baru ini, Wang Yiyu mengalahkan Zhou Meng dengan gaun kecantikan esnya. Zhou Meng memang kalah tanpa ada kesempatan untuk melawan, yang cukup menunjukkan bahwa pencapaian desain Wang Yiyu jauh lebih unggul daripada Zhou Meng. Apakah menurutmu aku akan kalah? Zhou Meng menolak untuk menyerah. Terakhir kali aku kalah darimu, itu hanya karena aku sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dan tidak mengerahkan segenap kemampuanku. Kali ini aku sudah sepenuhnya siap. Aku akan membalas kekalahanku sebelumnya dan membuatmu kalah telak. Dia mulai mempersiapkan kompetisi desain Huarong Clothing Group sejak lama. Ini karena setelah kompetisi desain Huarong Clothing Group berakhir, hari itu akan menjadi hari perbincangan 7 keluarga terkemuka. Jika seseorang bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group saat ini, itu setara dengan memiliki kartu tawar-menawar mutlak dalam perbincangan 7 keluarga terkemuka, dan keuntungan yang diperoleh akan menjadi yang terbesar. Ini juga alasan mengapa Zhou Meng kalah telak dari Wang Yiyu saat itu. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk kompetisi ini. Wang Yiyu tertegun selama beberapa detik, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, memangnya kenapa? Kamu pasti kalah. Kompetisi desain busana ini tidak hanya melibatkan aku, tetapi juga Su Luoluo dan seorang tamu misterius. Kamu mungkin tidak akan mendapatkan juara pertama. Untuk sesaat, semua orang mulai melihat sekeliling. Memang, Su Luoluo, pemimpin 4 wanita berbakat, tidak pernah muncul, yang membuat semua orang sangat penasaran. Dan siapa orang misterius yang disebutkan Wang Yiyu? Sungguh mengejutkan bahwa Wang Yiyu menyebut orang misterius ini sebagai favorit untuk memenangkan kejuaraan. Siapa orang ini? Tanyakan pada diri Anda, apakah ada orang di Provinsi Beiyun yang kemampuan desain busananya lebih baik daripada keempat wanita berbakat ini? Berbicara tentang orang misterius itu, Zhou Meng juga tertegun sejenak. Wang Yiyu meminum anggur merah di gelas, menatap Hua Feng sambil tersenyum, dan berkata, Bos Hua, apakah Anda akan memperkenalkan orang misterius ini kepada semua orang? Zhou Meng dan yang lainnya juga memandang Hua Feng, menunggu jawaban Hua Feng. Hua Feng langsung tersenyum, tahu bahwa Wang Yiyu, wanita ini, sedang memberinya jalan keluar. Zhou Meng dan Liu Qingqing menahannya, dan saat ini Hua Feng hanya perlu memperkenalkan orang misterius ini untuk bisa lolos. Pada saat ini, rasa suka Hua Feng terhadap Wang Yiyu terus tumbuh. Dia tampak kasar, tetapi dia sangat cerdas. Inilah Wang Yiyu, wanita yang riang, tetapi sangat bijaksana. Hua Feng meminum anggur di gelasnya dan berkata, benar sekali. Selain keempat wanita berbakat itu, kami juga mengundang bintang baru ke kompetisi desain Huarong Clothing Group kali ini. Meskipun dia tidak begitu terkenal, karyanya telah menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota provinsi. Hua Feng sengaja meninggikan suaranya. Untuk sesaat, semua orang mulai berspekulasi. Mungkinkah Su Luoluo, orang-orang Luomei yang dia rancang 5 bulan lalu menyebabkan kehebohan di ibu kota provinsi dan bahkan sangat terkenal di seluruh negeri. Begitu orang ini selesai berbicara, seseorang berdiri untuk membantah dan berkata, dikatakan bahwa selain 4 wanita berbakat itu, Luo Meiren dirancang oleh Su Luoluo, dan dia adalah salah satu dari 4 wanita berbakat itu. Mungkinkah Qiu Cao? Seseorang menebak sejenak. Sangat mungkin pencipta Qiu Cao berasal dari kota kabupaten kecil. Berkat Qiu Cao-nya, ia menjadi terkenal di seluruh negeri dan bahkan diundang langsung ke Kyoto. Begitu pria itu selesai berbicara, seseorang di sebelahnya memutar matanya dan berkata, kamu sudah mengatakannya. Dia pergi ke Kyoto dengan kerajinan tangannya Qiu Cao. Bagaimana mungkin dia bisa ikut serta dalam kompetisi desain grup pakaian Huarong?
Untuk sesaat, semua orang mengerutkan kening dan berpikir. Menurut apa yang dikatakan Hua Feng, tampaknya tidak ada seorang pun yang setuju dengan sosok misterius ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbisik, mungkinkah Dian Yang? Meskipun suaranya sangat kecil dan sangat tidak percaya diri, suaranya dibuat sangat keras dalam suasana yang tenang. Seseorang di sebelahnya hendak memutar matanya, tetapi tiba-tiba merasa bahwa tidak ada alasan untuk melakukannya. Pasalnya, Dian Yang memang menjadi pakaian paling populer dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, karya ini diciptakan oleh seorang kreator yang lahir dan besar di Provinsi Beiyun. Zhou Meng dan Liu Qingqing saling berpandangan. Jika itu benar-benar Dian Yang, mereka pasti akan sangat terkejut. Bagaimanapun, karya ini dapat dikatakan sempurna. Karya ini dapat menceritakan kisah kepada orang lain melalui sepotong pakaian dan membuat mereka berempati terhadapnya. Dian Yang seperti sebuah film yang diringkas menjadi serangkaian kostum, dengan daging dan darah, emosi dan tanda-tanda kehidupan. Pekerjaan semacam ini adalah pekerjaan yang nyata. Tuan Hua, jangan membuat kami penasaran lagi. Umumkan saja. Wang Yiyu tersenyum penuh minat. Ya, Tuan Hua, berhentilah membuat semua orang penasaran dan segera beritahu semua orang. Ya, apa itu benar? Beritahu semua orang. Itu pasti Dian Yang. Meskipun semua orang sudah menebak akhir ceritanya, mereka tidak dapat mempercayainya. Di sana, si anjing hitam dan Xiao Wu sedang makan dengan mulut penuh. Tiba-tiba, mereka mendengar seseorang berteriak, Dian Yang, di sana. Mereka berhenti dan berkata, Bos, mereka sepertinya berteriak Dian Yang. Xia Simo tentu saja mendengarnya juga. Dia menoleh ke sini dan mendapati Hua Feng berjalan ke arahnya. Dia dipenuhi dengan kebingungan. Hua Feng menghampiri Xia Simo dan memperkenalkannya dengan hikmat, semuanya, tebakan kalian benar, ini adalah pencipta Dian Yang. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambutnya berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Garment Group kita. Hua Feng berkata dengan suara keras dan emosional.